Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Melian Agustin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang teknologi dalam pembelajaran di era new normal untuk memenuhi TB2 kewarganegaraan. Slide pertama yaitu penggunaan teknologi di era new normal. Penggunaan teknologi tidak dilakukan lagi dirancang untuk membuat pekerjaan manusia lebih mudah. Termasuk proses pembelajaran, kombinasi kedua item ini adalah pendekatan terbaik untuk belajar saat ini, terutama kebijakan normal baru saat ini. Akibatnya, proses penerapan pembelajaran ini berdampak signifikan terhadap pemahaman siswa tentang topik dalam konteks ruang kelas online. Selanjutnya, kurikulum pendidikan ini harus diperbarui untuk mencerminkan kondisi pandemi saat ini. Selanjutnya ada kebijakan pembelajaran di era new normal. Di era baru, perencanaan kesiagaan, perencanaan persiapan di bidang pendidikan mulai bergema seiring dengan kebijakan pendidikan, mulai dari kebijakan protokol kesehatan yang akan diterapkan hingga pandemi berakhir. Artinya, kegiatan tersebut hampir mungkin terasa sangat berbeda dengan proses pembelajaran belajar mengajar. Namun, ini adalah salah satu pendekatan untuk memastikan bahwa pembelajaran tatap muka atau secara langsung, mungkin minimal jarak jauh atau virtual, yaitu pembelajaran online dengan melakukan live e-learning melalui berbagai platform aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan Google Classroom yang merupakan media berbasis aplikasi yang dapat dioptimalkan untuk platform pembelajaran. Tentu saja mengikuti standar kesehatan dan menjalani gaya hidup sehat adalah dua cara untuk menghindari terkena virus ini. Selanjutnya, ada mode pembelajaran selain e-learning di era new normal. Yang pertama, pendidikan berbasis proyek. Gaya belajar ini melibatkan perorganisasian kelompok belajar kecil untuk berkolaborasi dalam proyek, eksperimen, dan ide. Karena latar belakang dan bakat siswa yang beragam, kapasitas mereka untuk melaksanakan pembelajaran ini sangat kurang. Situasi dalam proses pembelajaran yang minim karena lokasi yang berada dalam kategori zona merah membuat pencapaian dalam penerapan teknik pembelajaran menjadi menantang. Ketersediaan sumber daya atau fasilitas terbatas sehingga keberhasilan dalam mengadopsi teknik pembelajaran ini sangat terbatas. Berikut adalah diagram dari Project Based E-Learning. Yang kedua, ada metode online. Cara belajar yang memanfaatkan materi internet. Jenis pengajaran ini tidak memerlukan kehadiran siswa atau guru di sekolah. Kapasitas instruktur untuk mengadopsi strategi ini agak sedikit bermasalah karena ada beberapa guru yang gagap teknologi. Kemampuan siswa dalam mengadopsi pendekatan pembelajaran ini cukup baik terlihat dari kemampuannya dalam menggunakan teknologi informasi, dan sebagian besar guru dan siswa memiliki alat atau fasilitas yang digunakan dalam penerapan pendekatan ini cukup sederhana. Selanjutnya, ada pendekatan offline. Gaya belajar ini dilakukan secara langsung tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Siswa diajarkan secara bergantian atau bergiliran. Kemampuan guru untuk menerapkan strategi ini tidak dapat disangkal. Mengingat mereka sering menggunakannya sebelum pandemi, kemampuan siswa untuk menerapkan strategi ini cukup tinggi terlihat dari praktek mereka sebelum wabah. Karena lokasinya berada di zona kuning yang memungkinkan terjadinya zona merah, status proses pembelajaran cukup terbatas mengingat bahwa pembelajaran tatap muka berlangsung di lingkungan sekolah, alat dan fasilitas cukup bermanfaat. Selanjutnya ada metode pembelajaran kunjungan rumah. Pendekatan ini mirip dengan homeschooling. Pada waktu yang telah ditentukan, guru berkunjung ke rumah siswa. Kapasitas guru untuk melakukan pendekatan ini masih tergolong rendah, mengingat kemampuan guru untuk melakukan metode ini dibatasi oleh usia. Kemampuan siswa dalam pendekatan ini cukup tinggi karena mereka hanya perlu menunggu guru di rumah. Proses pembelajaran berada pada level yang cukup berlanjut akibat dari era new normal. Mengingat sekolah berlangsung di rumah masing-masing siswa, alat dan fasilitas cukup terbatas.
Selanjutnya ada pembelajaran campuran offline. Teknik pembelajaran ini menggunakan dua cara sekaligus. Dengan kata lain, strategi ini menggunakan sistem online dan komunikasi tatap muka melalui konferensi video. Kemampuan guru dalam menerapkan strategi ini cukup memadai. Kapasitas siswa untuk mengadopsi strategi ini cukup. Melihat kondisi existing terhadap new normal, kondisi pembelajaran ini cukup luas. Untuk menerapkan pendekatan pelajaran ini, tersedia berbagai alat dan fasilitas termasuk ponsel, PC, dan aplikasi web. Ini adalah bagaimana hal yang akan muncul dalam diagram tersebut. Penggunaan metode pembelajaran harus memperhatikan unsur-unsur tersebut. Hambatan belajar guru. Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana menjadi kendala paling signifikan dalam pelajaran online. Menurut guru, tantangan pelaksanaan pembelajaran online adalah sulitnya anak memahami materi, memberikan materi atau tugas berdasarkan kemampuan siswa, sulit memberikan umpan balik atau feedback atas pekerjaan siswa, sulit untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan guru lain, menghabiskan banyak uang, dan sulit untuk mempersiapkan pelajaran, menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk mempersiapkan pelajaran. Tidak ada pendekatan yang mapan untuk mengeneralisasi cara belajar di era pembelajaran new normal. Selanjutnya adalah kesimpulan. Di era new normal, sekolah harus memiliki berbagai platform media pembelajaran online yang tepat guna menghasilkan instruktur yang terampil di bidang pendidikan. Teknologi tidak diragukan lagi dirancang untuk mempermudah pekerjaan manusia termasuk dalam proses pembelajaran. Saat ini pilihan pembelajaran yang tepat adalah kombinasi dari kedua faktor tersebut, terutama saat menerapkan kebijakan new normal saat ini. Akibatnya, proses penerapan pembelajaran ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pemahaman siswa tentang mata pelajaran di kelas online. Berikut ini adalah daftar pusaka yang menjadi daftar referensi saya untuk membuat PowerPoint ini. Sekian dari saya, terima kasih.